Pasti kalian banyak yang bertanya, tapi untuk petani di sini, petani singkong itu banyak sekali dengan cara sistem pelukaan seperti ini. Masih dalam sebuah konten yang sangat menarik, menanam singkong agar dapat menghasilkan buah yang banyak, yang berlipat-lipat lebih baik dibanding daripada yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, di sini saya akan mengulas sebuah trik yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang pada umumnya. Langsung saja, ini kita dengan cara sistem pelukaan. Serta manfaat pelukaan bagi bibit singkong nanti akan kita ulas lebih detail lagi yang sesuai dengan logika. Untuk mengetahui seberapa bagus ukuran memotong bibit singkong itu kita tidak melihat dari sentimeter, tapi kita harus memperhatikan mata tunas. 1, 2, 3 ini untuk yang dipendam di dalam tanah. 1, 2, 3 ini yang untuk ditaruh di bagian atas. Lalu ini langsung kita pangkas. Jadi masalah ukuran ini tidak bergantung kepada sentimeter, tapi dengan mata tunas ini. Satu contoh seperti ini kan 6 mata tunas ya yang harus kita sisakan. Dan ini langsung kita pangkas. Untuk sampel berikutnya kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini lebih pendek ya. Jadi ukuran itu tidak menjadi jaminan. Yang penting dapat menghasilkan buah yang lebat nih. Sekarang lebih mudah untuk difahami ya. Jangan melihat bibit singkong dari panjang pendeknya, tapi dari kebutuhan yang akan diperlukan dengan cara melihat mata tunas. Oke, sekarang dengan cara sistem pelukaan, menanam dengan stek berdiri dan menanam dengan stek rebah ataupun stek tidur. Kita dapat melakukan untuk yang stek tidurnya, kita dapat melukai seperti ini. Manfaat pelukaan ini sangat besar sekali karena menyangkut dengan proses fotosintesis pada saat tanaman singkong kita ini sedang memasak makanannya. Dapat kita simak ya lebih lengkapnya. Kenapa harus kita lakukan dengan cara sistem pelukaan? Karena ini nanti kita tanam dengan cara stek tidur, supaya ketika klorofil daun, nanti ketika dia sudah tumbuh mata tunas, dari sekitar areal bawah ataupun atas mata tunas ini, bekas pelepah ini, maka dia akan muncul akar maupun mata tunas ya. Itu supaya nanti yang dihasilkan oleh akar itu tidak dengan mudah lari ke kanan dan ke kiri. Ini dengan cara sistem stek tidur. Kita lakukan pelukaan seperti ini ya. Tapi rahasianya ingat harus tetap ada kulit yang menyatu, menghubungkan antara mata tunas yang satu dengan mata tunas yang lain. Nah, maksudnya supaya nanti berfokus akar tersebut yang tumbuh di sekitar areal bawah ini nanti dia akan berfokus pada pertumbuhan akarnya. Lalu kemudian yang tumbuh di sekitar areal atas ini, akarnya yang turun ke bawah, dia akan berfokus kepada pembesaran batang maupun dia akan menyuplai kepada daun-daun hingga seluruh pelepahnya. Nah, ini sampel dengan cara sistem stek tidur ataupun stek rebah. Lalu bagaimana dengan cara sistem stek berdiri yang dilakukan oleh kebanyakan orang? Ingat, kalau menanam dengan cara sistem stek berdiri, jangan menancapkan terlalu dalam, karena nanti sudah pasti buah yang dihasilkan di bawah itu akan busuk ataupun kerdil. Maka kita cukup 3 mata tunas ini saja sudah cukup. 1, 2, 3 ini yang akan kita pendam ke dalam tanah. Dan kita perlu melakukan satu pelukaan seperti ini dengan tujuan yaitu agar dapat mengendalikan hasil fotosintesis yang sudah diserap bersamaan dengan akar. Namun ingat, ketika kita melukai itu jangan sampai bekas pelepah ini nanti sampai tersayat ya. Dan ini sangat penting sekali sistem pelukaan ini. Kita akan kaji sama-sama manfaatnya untuk apa sih Bang gitu ya. Pasti kalian banyak yang bertanya, tapi untuk petani di sini, petani singkong itu banyak sekali dengan cara sistem pelukaan seperti ini. Oke, 3 mata tunas ini kita pendam di bawah ya. 1, 2, 3. Nah, ini kita pendam seperti ini. Nanti di sini kan akan muncul akar.
akar yang bagian paling atas ini nanti dia akan menyuplai seluruh makanan yang dibutuhkan dari perkembangan batang hingga pucuk daun. Lalu yang di bawah sini dia agar berfokus terhadap perkembangan akarnya. Nah, ini kita lihat sebaiknya cara memendam batang singkong itu jangan terlalu dalam sehingga dia mudah untuk tumbuh seperti ini ya. Ini tuh sangat dangkal sekali. Ini sudah ketemu dengan bibit singkongnya. Nih, kita menguruk itu cukup hanya 1 cm atau 1,5 cm. Nih, dia tumbuh di atas ataupun di bawah sekitar areal pelepah. Nah, sedangkan ini dia tidak tumbuh karena terlalu dalam. Perkembangannya itu lama sekali itu. Lama sekali kan dia kan, sampai kena pisauku ini kesayat ya. Nih, ini terlalu dalam. Jadi kalau nanam itu lebih baik sebagian itu diperlihatkan terlebih dahulu, nanti ketika dia sudah muncul seperti ini ya, ini baru kita lakukan pengurukan seperti ini. Sebaiknya perhatikan karena tekstur tanah ini sangat menentukan sekali apakah nanti bibit singkong ini akan memiliki buah yang lebih banyak atau dia buahnya hanya sedikit ya. Oke, dengan cara sistem stek tidur seperti ini, bekas pelukaan ini harus kita uruk secara menyeluruh supaya nanti tidak terjadi faktor pengeringan seperti ini ya. Terutama rahasianya dari ujung sebelah kanan dan kiri ini dia harus betul-betul menyentuh dengan tanah seperti ini. Lalu bagian yang terluka seperti ini harus kita timbun menggunakan tanah seperti ini. Nanti dia akan dengan segera memunculkan mata tunas. Ini dengan cara sistem stek tidur. Lalu dengan cara stek berdiri, perhatikan bagian atas maupun bagian bawah. Jangan sampai terbalik ya, karena nanti kalau terbalik nanti nggak tumbuh ya. Yang bagian bawah kita harus taruh di bawah seperti ini. Dan kita lakukan satu penimbunan dengan batas yang memang sudah kita schedulekan. Seperti ini kita pendam. Akar yang akan muncul di bagian atas ini dia akan menyuplai dari batang hingga pucuk daunnya. Sehingga karena di sini terjadi satu pelukaan dan di sini masih ada sayatan ini, ada pembatas kulit yang masih menyambung dengan bagian atas sehingga nanti yang dihasilkan fotosintesis agar tidak dengan segera lari ke atas. Jadi tujuannya pelukaan tersebut adalah untuk menghambat dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman singkong kita. Seperti ini. Gini caranya. Oke ya. Saya akan menunjukkan juga sedikit yang sudah saya praktekkan. Banyaknya akar itu menentukan jumlah buah yang akan dihasilkan oleh singkong. Ini sudah tumbuh ya. Kalau tanam stek tidur seperti ini, maka kita harus menyisakan tunas di bagian ujung dan ujung. Ini kita lihat di ujungnya seperti apa. Saya akan perlihatkan, lihat akar yang dihasilkan. Nih, waduh putus ya. Nih, akarnya banyak sekali ya, sobat dapat lihat ya. Nah, maka nanti dia akan tumbuh mata tunas di urutan pertama di sini atau di kedua. Nah, jadi kalau untuk tanam stek tidur itu lebih baik kita menyisakan 2 hingga 3 mata tunas jika difokuskan untuk pembuahan. Tapi jikalau nanti difokuskan untuk sayuran, maka nggak perlu adanya sebuah pemangkasan dari tunas yang tumbuh. Nah, seperti ini. Otomatis ini akar seperti ini akan saya cabut ya, akarnya. Nanti dia ini akan berubah menjadi singkong. Seperti ini proses terjadinya umbi singkong. Semoga artikel ini dapat memberikan kemanfaatan. Kita jumpa pada artikel penting berikutnya. Matur suwun.